Malam hari ini gue masih bareng sama Rizal Harun. Ya sambil break ngulik sambil ya ngobrol-ngobrol santuy aja. Lu kenapa sih ngebet banget pengen di dunia musik atau musisi gitu? Kenapa sih? Karena musik itu ngebuat gua tenang. Jadi apapun masalahnya, gua punya masalah apapun, kalau gua udah main musik itu kayak kerasa tenang aja. Jadi lu kalau misalnya punya masalah larinya ke musik kan? Bukan musrik kan? Bukan. Ini bukan stand up kan? Bukan podcast kan? Bukan. Kita ngobrol ngalir aja gitu. Jadi lu kalau lu sendiri main musik dari sejak kapan sih, Ja? Gua terjun ke dunia musik tuh kalau awal mula gue bisa main gitar tuh dari kelas 6 SD. Gila kelas 6 SD udah main gitar lu? Gue main gitar. Gue masih main kleci tuh. Masih. Main gundu. Gundu ya. Sampai kepala gue jadi gundu tuh. Dulu nggak gini kali bang. Enggak, dulu mah ada gundunya. Jadi dulu lu dari SD emang udah hobi musik ya? Udah main musik gitu ya? Gua nggak hobi sih sebenarnya. Ada di mana momen gue tuh diledek sama temen karena nggak bisa main musik. Kata dia kalau nggak bisa main musik jangan main sama kita sambil kayak nendang gitu orangnya. Terus gue awal mulanya sih gue pengen balas dendam gitu, niatnya pengen balas dendam. Gue masa sih gue gak bisa main gitar kan gitu, main musik lah gitu. Ya udahlah, gue di rumah kan dulu ada gitar dari kelas 4 SD, gue udah ada gitar tuh di rumah. Ada gitar, cuman yang mainin tuh yang kakak gue gitu. Itu tuh gitar punya temannya bokap gue, dikasihin ke kakak gue karena kakak gue demen main gitar. Terus gak punya gitar, ya udah dikasih lah gitar itu kan ke kakak gue sama sekali gak niat kayak pengen main gitar atau di musik, enggak sih. Enggak. Dulu gue tuh main bola. Oh, main bola. Tapi lu nggak main bola sambil bawa gitar kan? Enggak. Itu sulap mungkin. Tendangan senar 6 aja. Aduh. Jadi menarik sih, lu dari SD udah di rumah lu udah ada gitar. Iya. Gua waktu SD di rumah gua ada masalah. Mas, kalau masalah di rumah gua juga ada, Bang. Nah, kalau misalkan lu dari musisi nih, siapa musisi favorit lu? Atau role model lu? Dari luar apa dari Kalau dari Indonesia sama dari luar lah. Kalau Indonesia tuh gua lebih seneng ke Pamungkas. Bang Pamungkas. Bukan, itu pemain bola, Bang. Pamungkas ini. Oh, yang To The Bone. Yang salah satu lagunya itu To The Bone, sama Firsa Bersari juga gua suka. Firsa Bersari. Gua sih besarnya doang, rinya enggak. Oh, enggak ya? Guanya. Apanya nih? Badan gua. Oh, badannya. Kirain gua. Senang sih, enak lagu-lagu Firsa Bersari itu enak banget. April. Ya, apa ya? Inspirasi gua banget. Favorit gua tuh Firsa Bersari, lagunya tuh yang Mawar Bodas. Mana ada, Bang? Enggak, yang ini Peliku ya. Yang ini lagunya kayak apa? Peliku apa gitu judulnya, yang lagunya kayak ini. Kadang-kala tak mengapa untuk baik-baik saja. Itu karena itu dia ambil dari filmnya Ernest gitu kan. Jadi Ernest bikin film, lagunya tuh soundtracknya itu perfect, gendut gitu kan ceweknya gitu, sama kayak gue lah badan gitu kan. Jadi terinspirasi gue gitu. Nah, jadi itu ya alasan lu main musik ya, selain bikin tenang. Emang dari dulu juga lu udah main musik ya dari SD gitu ya. Yang ngajarin pertama kali lu main gitar siapa? Gua gak ada yang ngajarin. Ah, serius? Maksudnya gue tuh autodidak, tapi gue gini loh. Gue mau minta ajarin ke kakak gue, nggak dikasih karena kalau ke kakak itu gimana ya? Yang pertama canggung, yang kedua si kakak tuh pernah ngomongin apa sih ini belajar ke gue gitu. Dia juga mungkin canggung yang ngajarin gue ya karena adanya gitu. Terus gue ngeliatin orang main gitar doang, Bang. Ngeliatin orang main gitar? Iya, gue ngeliatin, gue pahami kuncinya, pokoknya gue bidik lah kuncinya tuh. Udah gitu, gue kan di rumah ada gitar nih. Abang gue mainin gitarnya tuh. Jadi gue ngeraba-raba aja, ngerasa-rasa sendiri. Lo mainin tuh gitar? Ya, gue tahu bentuknya tapi gue gak tahu namanya. Akhirnya gue nanya ke salah satu teman kakak gue yang bisa main gitar juga. Gue nanya, Bang, ini bener gak begini? Oh iya, ini bener. Yang gue gak nyangka itu semua kunci yang gue dapetin bener semua, tapi gue gak tahu namanya. Iya, gila. Tapi gue belum bisa main kayak gede-gede, enggak, cuma tahu bentuknya aja. Karena gue ini apa? Bidik ya. Orang lagi main gitar lu liatin langsung bisa. Gua itu orang main gitar gua liatin, gua ambil gitarnya gua jual. Waduh, itu mah lu nyolong.
Tapi lu tipikal orang yang kalau belajar seni itu lebih cepet dibandingkan belajar ilmu pendidikan apa yang lain ya? Oh iya. Bener nggak sih? Iya, gua seni lebih masuk lah. Lebih cepet ya? Lebih cepet. Guru seni juga akhirnya masuk kuliah. Masuk apa sih? Masuk hati. Enggak sih. Enggak. Tapi ada sih salah satu guru seni yang demen sama gua gitu. Kayak Cowok nggak? enggak lah. Cewek dong. Cewek. Iya, ada yang kayak gue tuh kayak Prioritaskan prioritasin gitu iya ya. sama dia gitu. Ada. Lu waktu kan kita sekarang kan lagi ngulik-ngulik single lu nih waktu apa namanya single 2 ini. Waktu dulu SMA lu punya ini enggak? Ciptaan sendiri gitu, pernah ngarang-ngarang sendiri lagu enggak? Oh ada, tapi bukan gue yang nyiptain, gue cuma nyiptain instrumen aja. Instrumen aja. Kalau untuk lirik kayak lagunya gitu, temen gue ada. Sama. Gue juga kan dulu punya band. Punya band. Oh dulu lu sempat ngeband gitu? Ngeband juga. Jadi apa? Vokalis atau? Gue gitaris doang, gue nggak nyanyi nggak. Nggak nyanyi? Nggak. Oh berarti lu jadi vokalis atau nyanyi setelah lulus SMA? Ya. Jadi ceritanya gini, pas waktu ada salah satu festival gitu. Aha. Gue latihan nih, abis pulang latihan si vokalisnya itu tabrakan. Jadi kita tuh ya kecelakaan, dia tuh beda jalur sama gua ini kronologisnya ya, gua ke kanan misalkan, dia ke kiri masuk ininya jalan rumahnya. Nah kan gua nggak tahu tuh ya kalau dia tuh tabrakan gitu. Setelah gua sampai rumah dia ngabarin tabrakan, dia nggak bisa, intinya dia nggak bisa main lah gitu, nggak bisa. Itu latihan sekarang nih, performnya besok. Jadi mau gak mau lu gantiin. Gua gantiin karena di salah satu personil gua ada yang bisa nyanyi tapi main drum. Kan gak lucu. Gak lucu dong. Masa dia megang drum, megang stick sama megang mic. Iya. Jadi nanti stick mic. Ya. Gak masuk lah. Susah juga kan ngatur temponya. Akhirnya maksain gua tuh besoknya sebelum perform, itu perform tuh gua tuh malam. Jadi siangnya sampai sore itu gua latihan. Gua dites dulu nyanyi kan. Ada salah satu orang yang bukan personil ya, tapi kayak si personil itu bawa cewek, ceweknya bawa temen. Nah si temennya itu muji gua, bagus, suaranya bagus, enak. Terus dia request lagu di slip latihan itu, dia request lagu tentang ayah, kalau nggak salah gua nyanyiin lagu Ebit Giade tuh yang judulnya Titip Rindu Buat. Si ceweknya itu nangis. Mungkin karena lagunya enak juga ya. Gitu. Gua juga ngebawainnya pakai hati karena gua kan nggak punya bapak juga, udah almarhum gitu ayah gua. Ya, lu dulu nyanyi udah pakai hati ya? Udah pakai hati. Gua nyanyi dulu pakai orang dalam. Emangnya kerja. Biar bagus. Nyanyi pakai orang dalam. Iya. Jangan dong. Berarti memang jiwa-jiwa musik lo tuh emang udah ada dari dulu ya. Dari dulu. Jadi sampai sekarang lo akhirnya seneng musik. Gue juga seneng sih gangguin dia main musik. Iya sih. Ini parah banget nih orang nih. Tapi gue seneng nih bisa bikin 2 lirik buat lo. Gue support. Alhamdulillah. Seneng banget nih kalau orang-orang seniman itu Ya. kita harus lebih upgrade, berkembang lagi nih. Gua Biar juga makasih banyak nih buat lu Bang, sama-sama karena satu. udah ngasih partisipasi lirik buat gua gitu, karena gua kan belum paham begitu banyak tentang bikin lirik gitu. Karena kan orang-orang yang bikin lirik itu biasanya punya banyak masalah dan gue banyak gitu kan ya, jadi gue lebih cepet kali ya. Tapi itulah kata lu tadi, kalau kita punya problem itu diselesaikan dengan cara kita sendiri. Kalau lu kan dengan musik. Kalau gue biasanya dengan komedi. Komedi ya. Stand Kita up, curhatin keresahan. Keresahannya. Daripada kita curhatin ke temen, ya kan? Kadang-kadang temen curhatin ke temen-temennya lagi. Iya. Malah yang jadi gosip. Jadi gibah kan? Gibah. Iya. Nggak baik. Menceritakan dengan hal-hal yang bisa menciptakan kita juga prestasi, nggak doang ya. Iya. Malam ini kayak pinter banget ya. Iya. Udah botak kayak ini. Sepertinya gue cocok jadi motivator. Kayak tadi ngobrol gitu ya. Enggak kayak tadi. Kalau tadi kan kita bikin konten namanya Ruang BK, Ruang Bahas Kenangan SMA. Kalau ini kan ngobrol-ngobrol santuy Santainya. gini. Kalau menurut temen-temen kayaknya asik gak sih kalau bikin konten yang formatnya kayak gini gitu ya? Di kafe gitu ngobrol, nongkrong. Kita minta dukungannya aja ya Bang ya. Betul. Subscribe aja ya, jangan lupa nih biar makin banyak yang like, makin banyak yang subscribe, makin semangat juga kita bikin karyanya. Amin. Amin. Support. Terima kasih yang udah nonton nih, hampir 10 menit. Nanti gua bikin ngobrol-ngobrol lagi nih bareng Reja Lahrun, calon penyanyi
terkenal di Indonesia. Amin, amin ya Sekarang Allah. ini penyanyi hits di Bogor Barat. Siapa yang tidak tahu? Reza Al Harun. Namanya aja udah kayak artis Ricky Harun. Nah, ada Harun-Harunnya gitu. Siapa tahu Harunnya ini membawa keberuntungan. Amin. Bisa menciptakan harta karun. Amin. Harta karun bagi karirnya Anda. Amin, bener. Nanti kita bakal bikin konten-konten banyak dan kolaborasi karya lagi. So, subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih udah nonton. Bye. Makasih ya. Thank you.